Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak, lihat ke langit dan mikir, kenapa ya matahari itu kayak menari di langit kita setiap hari? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik tarian kosmik antara bumi, matahari, dan bulan. Dan kita mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Setiap hari, kita lihat matahari terbit dari timur, bergerak gagah di atas kepala kita, terus tenggelam di barat. Rutinitas yang pasti banget kan? Tapi, pertanyaannya, apa beneran matahari yang bergerak? Dan ini dia jawabannya yang mungkin bakal mengubah cara pandang kalian. Sebenarnya, bukan matahari yang bergerak, tapi planet kitalah yang terus bergerak tanpa henti. Apa yang kita lihat itu cuma efek dari perputaran kita sendiri. Betul sekali, persepsi kita soal matahari yang bergerak itu sebenarnya cuma ilusi optik raksasa. Tanpa sadar, kita ini penumpang di sebuah planet yang lagi berputar kencang. Gerakan inilah yang menciptakan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang dramatis setiap harinya. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Biar benar-benar paham, kita harus bedah dua gerakan utama yang dilakukan bumi kita secara bersamaan. Dua gerakan ini adalah kunci dari semua ritme kehidupan di planet ini. Jadi, bayangin ada dua gerakan sekaligus. Yang pertama itu rotasi, yaitu putaran harian bumi pada porosnya, mirip kayak gasing yang lagi muter kenceng. Yang kedua ada revolusi, yaitu perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari. Keduanya terjadi barengan, tapi dampaknya beda banget. Rotasi itu ya saat bumi muter di tempat, pada porosnya. Garis hayal yang nembus dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, coba deh perhatiin angkanya. 23 jam 56 menit. Loh, kok nggak 24 jam? Jadi, satu putaran penuh bumi itu emang segitu. Tapi karena bumi juga bergerak keliling matahari, kita butuh 4 menit tambahan supaya matahari kembali ke posisi yang sama di langit. Makanya satu hari kita jadi pas 24 jam. Sambil berotasi dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam di Khatulistiwa loh, bumi kita juga melesat mengelilingi matahari. Perjalanan besar inilah yang kita sebut revolusi. Jalur yang ditempuhnya kita sebut orbit. Dan perjalanan inilah yang menentukan lamanya 1 tahun. Dan ini dia angka pastinya. Bumi butuh 365,25 hari untuk satu kali putaran penuh mengelilingi matahari. Nah, angka kecil di belakang koma itu, si koma 25 itu, penting banget. Itulah alasan kenapa kita punya tahun kabisat. Setiap 4 tahun, sisa-sisa seperempat hari itu kita kumpulin jadi 1 hari ekstra di bulan Februari. Cerdik kan? Ada satu hal penting lagi nih. Orbit bumi itu bukan lingkaran sempurna, tapi bentuknya agak sedikit lonjong atau elips. Oh ya, jangan lupakan juga bulan, satelit setia kita. Dia juga ikut dalam perjalanan akbar ini, terus-terusan mengorbit bumi sementara bumi kita mengorbit matahari. Kompleks ya? Nah, ini pasti jadi pertanyaan berikutnya. Kenapa sih semua benda langit ini bisa bergerak dengan begitu teratur? Kenapa bumi nggak tiba-tiba melayang aja gitu ke angkasa luar? Apa yang nahan dia? Jawabannya ada pada satu kekuatan paling fundamental di alam semesta, gravitasi. Gampangnya gini, setiap benda yang punya massa itu bakal narik benda lain. Semakin besar massanya, semakin kuat juga daya tariknya. Dan di tata surya kita, juaranya jelas matahari. Massanya itu lebih dari 99% total massa di seluruh tata surya. Jadi, gaya gravitasinya yang super besar itu bekerja kayak tali tak kasat mata yang terus-menerus narik bumi dan menjaga planet kita tetap di jalurnya yang stabil. Oke, sekarang kita udah tahu gimana bumi bergerak dan kenapa dia bergerak. Yuk, sekarang kita sambungin semua ini ke pengalaman kita sehari-hari, mulai dari pergantian siang dan malam sampai perubahan musim yang kita rasakan. Jadi, apa aja sih dampak langsung dari putaran harian bumi ini? Ada 3 hal utama. Pertama, ya jelas siklus siang dan malam. Ini simpel banget. Waktu bagian bumi tempat kita tinggal lagi menghadap matahari, ya kita mengalami siang hari. Di saat yang bersamaan, sisi planet yang lain lagi membelakangi matahari, makanya di sana gelap, alias malam. Rotasi inilah yang memastikan semua bagian bumi ke bagian giliran disinari matahari. Biar praktis, kita bagi dunia ini jadi 24 zona waktu. Hitungannya gampang kok. Satu putaran penuh kan 360 derajat, dan butuh 24 jam buat menyelesaikannya. Artinya, setiap 1 jam, planet kita ini berputar sejauh 15 derajat. Oke, rotasi menjelaskan siang dan malam. Tapi itu belum menjelaskan kenapa kita punya musim panas yang terik dan musim dingin yang menggigit. Nah, untuk itu, kita perlu satu faktor kunci lagi, yaitu kemiringan sumbu bumi. Sumbu rotasi bumi itu nggak tegak lurus, tapi agak miring sekitar 23,5 derajat. Nah, kemiringan inilah kuncinya.
Waktu bumi berevolusi, saat belahan utara miring ke arah matahari, sinar mataharinya jadi lebih fokus dan terkonsentrasi, kayak senter yang disorot langsung, makanya mereka mengalami musim panas. 6 bulan kemudian, waktu belahan utara miring menjauhi matahari, sinarnya datang dari sudut yang lebih landai dan menyebar, jadinya lebih dingin. Simpel kan? Tentu aja, tarian antara bumi, matahari, dan bulan ini cuma bagian kecil dari panggung yang jauh lebih besar. Yuk, sekarang kita coba perluas pandangan kita sedikit dan kenalan sama tetangga-tetangga kosmik kita yang lain. Tata surya kita itu ternyata rame banget loh. Selain matahari dan 8 planetnya, ada juga bulan-bulan yang jumlahnya ratusan, jutaan batuan angkasa, dan bola-bola es kosmik raksasa yang berkelana di kegelapan. Dua penghuni yang paling menarik itu asteroid dan komet. Anggap aja asteroid itu kayak sisa-sisa material bangunan planet, isinya batu dan logam. Kalau komet, itu lebih mirip bola salju kotor raksasa. Waktu komet ini deketin matahari, panasnya bikin es di permukaannya menguap jadi gas dan menciptakan ekor bercahaya yang super indah yang panjangnya bisa jutaan kilometer. Semua gerakan ini, semua kekuatan ini, dan semua objek ini, dari butiran debu sampai bintang raksasa, semuanya berinteraksi dalam sebuah sistem yang rumit tapi luar biasa harmonis. Memahami posisi kita di tengah-tengah semua ini benar-benar bisa memberikan perspektif yang bikin kita takjub. Jadi kita udah lihat tarian kosmik yang terjadi di halaman belakang kita sendiri. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau semua keajaiban ini cuma lingkungan terdekat kita, coba bayangin, apalagi yang menunggu untuk kita temukan di alam semesta yang maha luas di luar sana.